bisa nggak sih ini digunain buat hal yang nggak baik, Ci? Ya bisa lah. Bisa Kenapa nggak bisa? Orang yang baik aja istilahnya kita mengolah untuk yang kebaikan, ya kan? Misalnya, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik dapat menghubungi kami di kontak bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas suatu topik yang berbeda lagi, yaitu bicara tentang rasa. Nah, ngomong-ngomong soal rasa itu sama nggak sih sama kayak feeling atau apa gitu? Soalnya gini, Ci, gue tuh kayak nggak sering banget, cuma sering aja ngalamin tuh kayak ibaratnya gini, gue di dalam hati kadang tuh lagi nyebut sesuatu atau ngucap sesuatu atau lagi baca sesuatu. Contoh misalnya gue lagi baca sholawat dalam hati. Nah, sepersekian detik kemudian atau 1 detik kemudian lo langsung ngucapin itu gitu. Contoh misalnya gue dalam hati lagi nyebutin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung 1 detik kemudian lu nyebutin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu begitu bukan sih ilmu rasa atau feeling gitu? Gimana sih? Coba Cik jelasin. Kalau ilmu rasa, ya kan, kita harus ngerti dulu kata rasa atau kata roso ya. Roso itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia rasa. Jadi apapun yang kita rasakan, ya, itu bisa kita kita rasakan, tapi kita tidak bisa meraihnya secara real. Bisa ngerasa tapi nggak bisa ngeraih secara bisa real. Merasakan tapi tidak bisa meraih secara real. Itu ya. Contohnya kita ini, ya kan, rasa kita, ya kan, kita bangkitkan, ya kan, supaya kita bisa menggapai botol ini. Botol ini kita bisa menggapai tanpa kita sentuh dengan tangan, ya, atau dengan media apapun, anggota badan kita. Tatkala kita istilahnya timbul rasa, ya, kekuatan rasa. Nah, dia akan keluar seolah-olah menggapai botol itu, dan kita akan menggerakkan botol itu dengan daya pikir kita. Kalau sampai gerak-gerakin gitu udah kayak telekinesis jadinya. Nah, itu disebut dengan telekinesis ilmunya. Tapi dengan rasa kita bisa nimbulin gerakan itu. Itu tuh ilmu rasa. Itu rasa. Itu ilmu roso, kan? Kita bisa merasakan, oh begini bentuknya, oh begini hasilnya, itu. Itu rasa. Satu. Yang kedua, tatkala seumpama, contoh yang sederhana aja. Kita dalam posisi istilahnya duduk sila, ya kan? Nah, kita diam, kita tarik nafas, ya kan? Kita buang nafas pelan-pelan, lalu kita zikir. Nah, nanti kita akan tercipta suatu rasa. Ya kan? Nah, dari tercipta suatu rasa ini, apa yang kita inginkan, ya.
Nah, jadi kita harus fokus dengan satu titik dalam merasakan itu. Misalkan tadi dibilang ya kan, seperdetik kita ada rasa kepengen baca apa? Selawat. Tahu-tahu seperdetik kemudian si Dapi ngucap selawat itu. Nah, di saat kekuatan rasa kita kepengen kita nyebut istilahnya apa namanya? Salawat itu. Nah, rasa itu akan bereaksi dengan istilahnya orang yang menyebut selawat itu. Secara nggak langsung itu ada yang disebut dengan telekinesis, bergerak dia, bergerak. Dan orang akan menyebut dengan itu telepati secara dekat. Telepati secara dekat. Karena bersentuhan antara rasa si Dapi dengan rasa kita, bersentuhan gitu. Nah, untuk mengolah kekuatan rasa itu, kita harus rajin-rajin istilahnya meneng, diem. Jadi ini bisa dilatih ini? Bisa dilatih. Dengan diam, kekuatan diam kita sampai di mana, dengan pengolahan nafas yang baik, ya kan? Dengan istilahnya pola pikir yang fokus. Dalam artian kita tidak memikirkan beban masalah untuk sekejap. Saat itu jangan dipikirin ya? Jangan dipikirin. Tapi yang kita pikirkan yaitu satu titik fokus, yaitu kekuatan daripada rasa. Nah, kalau kita misalkan diamnya kita, diam, meneng tuh diam. Nah, kita harus menghadirkan rasa. Harus hadirin rasa. Nah, rasa ini nanti akan istilahnya kita merasakan kehadiran rasa dengan seumpama kita mengobjekkan ke dalam pikiran, yaitu berupa gumpalan kekuatan. Nah, nanti kita hantarkan itu kekuatan itu kemana misalnya tujuannya mau diantarin kemana. Misalnya kita istilahnya fokus dengan satu, yaitu mukanya Dapi, ya kan? Diem, kita atur nafas, ya kan? Kita atur nafas terus. Nah, setelah nafas kita udah baik, nah kita fokuskan ke Dapi. Kita fokuskan ke Dapi. Nah, saat kita fokuskan ke Dapi, ya kan? Nah, pikiran kita bermain. Kita kepengen ngapain Dapi. Nah, Dapi pengen, maksudnya Dapi nyebut ini atau Dapi ngelakuin ini gitu. Itu. Nanti ada gelombang rasa di situ disebut. Nah, hadirlah cipta rasa. Makanya ada istilahnya, kalau di sana ada Masjid Demak itu Masjid Sang Cipta Rasa. Makanya sebetulnya masjid itu wadah untuk kita menghadirkan rasa kita. Itu. Makanya kalau misalnya di dalam masjid itu zikir dalam posisi yang baik, dalam posisi yang enak, iya kan? Nah, ini dengan ini harus sinkron. Satu. Kedua, pikiran kita itu fokus, ya kan? Fokus. Dalam arti apa? Kita tertuju ke atas. Yaitu ke Allah, ya. Satu ke Allah. Misalnya Allah. Nah, berbarengan dengan pengucapan Allah, napas kita itu kita atur. Nanti akan ada kekuatan rasa, ya, kekuatan rasa di sini akan timbul. Rasanya gimana, gede, bagaimana gitu. Nah, udah rasa begitu, kalau kita udah olah terus secara kontinu, nah nanti akan timbul misalkan ya, kita lagi duduk diam ya. Nah, kita tadi bisa disebut seumpama contoh aja, pengen rasanya kita nyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak tahu taunya ada orang yang nyebut Allahumma sholli, kok perasaan gue yang pengen nyebut, kok dia yang mengucapkan gitu. Nah, itulah gelombang rasa gitu. Gelombang rasa yang disebut antara rasa dia dan rasa kita itu bersatu gitu. Bersatu dengan disebut dengan telepati. Jadi gelombang telekinesis. Ya, gelombang telekinesis dia mulai bermain. Nah, ilmu rasa itu kita
bisa menghadirkan sesuatu kalau kita mengolahnya dengan baik. Ya. Ngadirin apa? Nah, Ngadirin sesuatu apa? ilmu rasa itu, ya kan? Kalau kita mengolahnya dengan baik dan benar, kita bisa menghadirkan sesuatu. Dalam menghadirkan sesuatu, contohnya, misal kita ini, misal ini apa namanya? Kita kepengen supaya si Dapi ini, ya kan, nggak galak, ya, nggak apa namanya, sama kita gitu. Nah, kita mainin rasa kita dengan kekuatan rasa gitu. Ya, kita hadirin ke depan, kita minta supaya si Dapi ini apa namanya, Jadi nggak galak, adem, marah, gitu. adem. Itu nanti secara nggak langsung tenaga kita itu akan keluar itu Ke dia tuh. ke dia gitu, ke dia. Dan ngebuat dia Jadi seperti itu. Jadi apa seperti yang itu. kita pengenin. Apa yang kita pengenin itu begitu. Itulah yang disebut roso. Nah, kalau kita udah Itu power bukan sih, Ci? power. Power. Tanpa kita sadarin, kita menyebutnya rasa, tapi di balik rasa itu ada power gitu. Ada power karena udah istilahnya kita udah mengolah dengan baik dan benar rasa kita itu, dan hadirlah dia istilahnya dengan kekuatan tenaga gitu loh. Jadi kalau setibang istilahnya, aduh perasaan gue kok nggak enak, itu baru perasaan, feeling. Itu feeling. Feeling. Iya, Dia belum kuat deh. Belum kuat. Makanya kadang orang kalau mainan feeling, ya, itu persenannya 60-40 feeling. Misalnya gini, misalnya kita tebak-tebakan nih ya, misal Juventus lawan AC Milan menang mana itu menurut lo? Kalau menurut gue feeling gue 60% apa namanya? Juventus, AC Milan 40. Nah, kalau feeling itu kadang berbalik gitu. Jadi nggak tepat. Tapi kalau Rosso dia mempunyai kekuatan yang sangat lebih tinggi lagi. Karena kita udah ngolah gitu, udah ngolah dengan rasa itu. Ya, jadi bisa kayak gini, ya kan? Ini tangan. Ya kan? Nah, tatkala kita taruh benda, ya, benda ini bertuah, ya, benda ini bertuah. Nah, kita mau ngerasain ada apa di dalam benda ini. Jangan kita menghantarkan power ke situ. Tapi kita menghantarkan rasa. Kita diam, tenang, ya kan? Nah, pikiran kita ada di sini. Ya. Tapi jangan kita menghantarkan tenaga. Jangan ngirim tenaga ke situ. Nanti dia akan berlawanan gitu loh. Gitu. Jadi kita diam aja. Nanti dia akan mengeluarkan tenaga cenut. Nah, yang cenut-cenut ini kan kita bisa, loh kok ada cenut-cenutnya? Itulah rasa. Kekuatan rasa bukan kekuatan tenaga. Tapi kalau kita hantarkan kekuatan rasa dibarengi tenaga, dia akan berlawanan. Kalau si benda ini punya tenaga juga. Ada tenaga. Dia akan berlawanan. Terus kalau misalnya bendanya kosong, kita mau nganterin sesuatu gitu ke benda itu, kita isi tenaga kita bisa? Bisa. Misalnya ini benda kosong ya kan, nggak ada tuahnya ini benda ya kan. Misalnya kayu lah, kita diemin. Saya ingin supaya benda ini berat atau telur, kebanyakan telur itu ya. Nah, telur ini jadi nggak pecah. Nah kita diam. Nah, kita pikiran kita di sini. Pikiran kita ada di sini. Nah, saat pikiran kita ada di sini, kita merasakan seolah-olah yang kita pegang itu batu. Terus kita terus batu. Maksud dalam fokusnya itu batu, ini batu. Nah, nanti secara nggak langsung tenaga kita antarin ke situ, menghantarkan ke benda ini, dan rasa itu akan berbentuk atau berwujud batu secara tenaga. Tapi bendanya itu telur. Nah, dia akan terisi dengan tenaga kita. Seolah-olah malah jadi kayak batu itu. Nah, nanti bisa kita banting, jebret, pecah. Tuh, di situ. Jadi, kita nggak usah main ilmu dengan sesuatu baca-bacaan. Misalnya mantra lah, atau baca-bacaan lah ini. Nah, karena apa? Di dalam tubuh manusia itu ada kekuatan yang sesungguhnya itu rasa. Udah basic bawaan ya, bawaan manusia ya. Rasa itu harus diolah menjadi power.
Power itu pun ada di setiap diri manusia yang harus diolah gitu. Diolahnya rasa dan power ini dengan pernafasan. Caranya dengan pernapasan. Pernafasan. Kalau enggak dengan pernafasan nggak bisa. Tadi yang lu bilang kayak duduk rileks, terus atur napas sebagus mungkin gitu, serileks mungkin, dan buang segala hal pikiran saat itu gitu ya. Jadi buang masalah sejenak. Tapi perlu diingat, perlu dicatat, ya kan? Pengolahan rasa ini dengan pengaturan nafas itu harus diawasi oleh guru yang mumpuni, yang ahlinya. Kalau enggak ya nanti bablas dalam artian saat kita tarik, kita buang pelan-pelan, nanti akan terserap energi negatif. Malah yang masuk yang negatif. Itu loh. Nah, agak repotnya. Ini lu mau nyontoin apa enggak nih, Ci? Kira-kira? Ya enggak lah. Enggak ya? Enggak usah ya? Terus kalau ngomong-ngomong tadi soal ilmu rasa gitu ya, dia sama nggak sih, Ci, sama kayak kebatinan gitu? Nah, kalau kebatinan itu bukan ilmu namanya. Bukan ilmu? Kebatinan tirakatan, lakonan. Nah, kalau rasa pengolahan badan, tuh gitu, rasa. Jadi kita harus mengolah rasa kita harus timbul, harus bisa menghadirkan rasa gitu loh. Nah, kebanyakan gini, ini orang dablek amat, nggak punya perasaan, tuh kan gitu. Berarti ini orang nggak punya perasaan, nggak susah, sulit buat menimbulkan rasanya dia. Boro-boro rasa, feeling aja dia nggak ada nanti. Itu satu. Yang kedua, kalau kebatinan itu lakonan, tirakatan, ya kan? Nah, dengan cara apa? Misalnya tingkat keprihatinan dia menuntut suatu kebatinan dengan cara puasa Senin Kemis, itu kebatinan. Terus dengan dia bangun malam, ya kan, sholat tahajud, nah itu kebatinan. Karena apa? Kebatinan itu kan larinya ke batin, dalam arti ke hati untuk dia bisa menimbulkan rasa tenang, ya kan, rasa aman, nyaman di dalam hati dan pikirannya. Kalau dia udah bisa menimbulkan tenang dalam hati dan pikirannya, nah dia berarti udah bisa meraih suatu titik awal dari kebatinan. Dari prosesnya dia puasa Senin Kemis, terus sholat tahajud, itu ada relaksasinya dari Senin Kemis dan tahajud. Nah, tapi kalau orang yang nggak timbul ketenangan dalam batinnya, kemana ini larinya? Puasanya dia. Nah, itu aja. Kemana larinya itu ya, tahajudnya ya. Jadi orang yang punya ketenangan batin, artinya hatinya itu tentrem, ya. Dia itu orangnya nggak gampang terpancing emosi sesaat. Tidak gampang terpancing emosi sesaat itu. Dan yang keduanya, dia itu orangnya nggak kepo dalam artian gini loh. Oh, tuh orang gini banget, ngurusin banget hidup orang lah itulah. ya. Jadi dia masa bodoh gitu. Cuek Dalam artian dia memperhatikan kehidupan orang, tapi dengan ketenangan batinnya. Dalam artian gini, kok ini orang sifat sikapnya seperti ini ya, seperti ini kan gitu. Itu buat gambaran ke dirinya sendiri. Tuh itu kebatinan. Berarti, kita jangan seperti dia, misalnya itu nggak baik gitu ya. Jadi kalau dikatakan apa sih ilmu rosoh atau ilmu rasa, apa sih kebatinan? Keduanya ini sebetulnya bukan ilmu. Bukan ilmu yang disebut dengan ilmu rosoh. Nggak ada ilmu rosoh. Rosoh itu istilahnya rasa. Rasa itu kalau orang Kejawen nyebutnya rosul. Roso dan usul. Tuh gitu. Itu orang Kejawen. Jadi di mana ada rasa, kita harus tertuju kepada usul yang menghadirkan rasa itu. Tuh begitu. Seumpama ini tangan, ya. Ini kok bisa gerak? Di saat kita gerak-gerak gini, ya kan? Nanti dia ada rasa. Rasanya apa? Capek lah, pegel lah, atau istilahnya kok tangan gue sebelah sakit ya, coba ada gerakin gini gitu. Lama-lama digerakin, lah entengan. Nah itu rasa. Kenapa ini bisa menimbul rasa? Harusnya ada ketemunya, usulnya dari mana?
Tuh, gitu. Sakitnya ini usulnya dari mana? Maka disebut rasa dan usul. Nah, tatkala diusul, asal usulnya ini sakit, ini dari mana? Kan gitu. Nah, dia harus kendaliin di sini. Dia harus berpikir di sini. Tuh, gitu. Dia ngendalin ini usulnya, kendalikan gitu. Nah, nanti dia akan merasakan. Gitu. Kedua hal ini, Ci, ketika kita bisa melatihnya, mempelajarinya gitu kan, tadi dari rasa dan kita peroleh kebatinan dari tadi puasa segala macam. Nah, ini manfaatnya sih, manfaat dasarnya buat diri kita tuh apaan sih, Ci? Pertama, kalau kita misalkan mengolah rasa, mengolah rasa itu kan kalau dilihat awalnya itu dengan pernapasan, pernapasan secara baik, secara teratur, ya kan. Nah, kalau dalam pengolahan rasa, itu pengolahan rasa diawali dengan pernapasan, orang yoga itu kebanyakan dari napas dia. Yoga. Ya. Nah, kalau dia udah mengolah napas secara baik, otomatis aliran-aliran darahnya itu akan bekerja secara baik. Itu lancar, lancar. sirkulasi Itu gitu ya. manfaat dari Tadi rasa. Nah, kalau misalkan dia udah sering yoga atau dia sering mengolah rasanya itu, nah akan timbul suatu kekuatan yang membuat kekuatan hati dan pikirnya itu tenang gitu loh. Jadi dia nggak gampang stres kalau orang rasa. Jadi dia istilahnya kalau misalkan orang yang memiliki rasanya itu tinggi, dia akan mengesampingkan feeling tuh. Nggak kayak tadi kan contohnya. Iya, Tahu-tahu kok gini, tahu-tahu gini, gue pengen nyebut ini, tahu-tahu si ini, itu kan bukan feeling namanya. Itu bukan feeling ya. Nah, tapi kalau kita olah lama-lama kita olah gitu ya, diolah, ya kan. Nah terus di istilahnya di kreativitasin lagi, itu lebih dahsyat lagi kekuatan rasa itu. Bisa nggak sih ini digunain buat hal yang nggak baik, Ci? Ya bisa lah. Bisa Kenapa nggak bisa? Orang yang baik aja istilahnya kita mengolah untuk yang kebaikan, ya kan? Misalnya, ya kan, taruhlah kita ini kepengen bisa artinya ada orang sakit minta tolong ke kita, ya. Nah kita sabapin, ya, kita sabapin. Nah itu akan dengan gerakan kekuatan rasa, kita diem, tarik nafas, nafas apa dalam pikiran kita ini orang sakit apa? Apaan? Nah, nanti akan bereaksi di badan kita, tuh bereaksi, gitu. Tahu-tahu misalnya dia nyesek gitu ya, Tahu-tahu misalnya di sini kita sakit nih, titik sini, kok ginangnya sakit? Jangan ginian gitu. Oh berarti ini di sini titik sakitnya titik sakitnya di sini gitu. Nah kalau kita udah mahir, titik sakitnya di sini. Oh, berarti di titik sakitnya di sini. Ya udah, gitu. Gimana cara ngilangin di badan kita juga kita nanti kita cara tarik nafas, tembak kan gitu. Nah, nanti kita akan terapin ke orang itu. Jadi kita transfer tenaga kita ke dia gitu. Apa gimana itu? Enggak transfer. Terus nanti kan itu rasa itu kan jalan. Ada sakit. Nah, karena rasa kita udah kuat, ya kita ngeliat, tolong dong si Restu lagi sakit nih, sakitnya karena, nah kita kan diminta tolong, ya kita sabapin karena kita istilahnya udah mengolah rasa dengan baik, bener, nah kita diem, tarik nafas, nah kita buang nafas, nanti di situ akan timbul rasa apa yang dirasakan oleh Restu sakit, nanti dirasakan juga sama ini, gitu, ngerti gak? Ngerti. Nah nanti misalnya dia sesak napas, ya kan urat yang mana kejepit, nanti tahu kita di sini juga ngerasain. Itu begitu. Nah, nanti oh ini diapain ya caranya gitu kan. Kalau misalkan sesak napas, paling enggak dipijat-pijat. Nah nanti kita dengan sendirinya kita akan mijit. Karena kita tahu titiknya ya. Titiknya itu dari kekuatan rasa gitu. Jadi kalau kita mengolahnya kekuatan rasa itu dahsyat banget. Bagus banget gitu. tuh. Dan sederhana lagi konsep dasarnya, cuman tadi satu harus diawasin. Ya, Iya. Jangan sampai ngolah sendiri-sendiri yang ada tadi yang lu bilang kekuatan negatif itu masuknya.
Jadi nanti Kalau sampai hal yang negatif yang masuk tuh gimana tuh? jadi gini, saat kita tanpa ada yang mengawasi, kita tahu-tahu ngirup udah diem aja. Nanti bukan rasa yang timbul, tapi feeling yang lebih kuat. Feeling aja. Feeling yang lebih kuat, rasanya itu misalkan rasanya 30%, feelingnya 70%. Nanti akan mendominasi feeling kita itu. Tapi kalau feelingnya tinggi juga bagus dong, Ci. Bahaya, Kok bahaya? bahaya. Karena lebih baik rasa ketimbang feeling. Kan kalau feeling, orang akan mengandalkan feeling itu, yang mengandalkan feeling itu kadang meleset feeling itu, meleset. Meleset. Banyak, Walaupun udah 70% gitu. walaupun dia udah menguasai tingkat feelingnya itu 70%, tapi saat dia menebak sesuatu akan meleset. Nah, gitu. Tapi kalau rasa, ya rasa itu nggak bisa dibohongi, gitu aja. Rasa. Karena kan kalau masih feeling gimana? Feeling gue nggak enak, kenapa ya? Ya Masih itulah. nerka-nerka aja kan? Karena apa? Di saat feeling kita nggak enak, feeling itu kan ada di pikiran. Kalau rasa ada di hati. Maka istilahnya kalau kita punya, aduh kok gue nih tumben, kayaknya perasaan gue nggak enak. Perasaan bukan rasa. Perasaan. Karena kalau dibilang perasaan itu sudah bermain dua, yaitu pikiran dan hati. Siapa yang paling mendominasi? Yaitu pikiran. Kadang gini, aduh ada apaan ya? Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak beres. Kan gitu, tuh pikiran. Tuh. Nah, itu pikiran. Sedangkan hati nggak nggak bekerja di situ ya. Di situ. Kalau hati nggak terkunci, dia bekerja, dia akan tarik nafas, tarik, buang pelan-pelan. Nah, dia akan buang benak pikiran yang nggak beres. Benar tadi, nggak enak tadi. Jadi nanti kita akan tenang lagi, gitu. Disitulah kontrol dari rasa, bukannya perasaan, gitu. Bukannya feeling, gitu. Itu. Jadi kita harus bisa bedain kalau kita mau terjun ke kebatinan dari tirakatan, dari tingkat prihatin, nanti kita timbulnya sabar, tenang, adem, ayem. Nah, feeling ini kan kalah, gitu. Di situ aja. Oke. Udah cukup? Cukup. Oke, buat para pendengar, ini bicara soal rasa emang ini cukup jauh ya, maksudnya cukup berat juga kalau pengen dibahas. Jadi nanti buat kalian yang masih belum terlalu memahami dan ingin tahu informasi lebih, nanti boleh komentar atau nanti chat aja langsung ke kontak kita gitu terkait rasa ini, gitu aja. Buat para pendengar, mungkin buat video kali ini cukup sampai di sini dulu, Ci, ya. Iya. Saya sendiri jujur udah puyeng banget, udah mabok, nggak nyambung lagi, berat banget, bener berat banget. Jadi gitu aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen juga di share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.